Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan, salam damai sejahtera di dalam Kristus. Semoga panjenengan semua hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Andai ada di antara panjenengan yang sedang barangkali sakit atau sedang memiliki berbagai macam pergumulan, saya mendoakan agar panjenengan segera dipulihkan oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini, pada petang hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi, khususnya dalam menyampaikan pengantar PA atau pemahaman Alkitab di masa Paskah tahun 2022. Kita tahu, saudara-saudara, ada 3 bahan PA, dan hari ini kita akan menggumuli bersama bahan PA yang pertama, yaitu penghayatan sengsara Kristus atau penghayatan akan penderitaan Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyimak di buklet masing-masing yang telah dibagikan oleh panitia, dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah pengantar untuk masuk dalam diskusi pemahaman Alkitab. Sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa agar PA kita diberkati oleh Tuhan dan kita boleh belajar sesuatu yang berharga darinya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sekalipun kami belum bisa ber-PA dengan tatap muka, namun kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada petang hari ini. Kami akan bersama belajar akan firman Tuhan. Mampukan kami ya Allah untuk bisa memahami, merenungkan, meresapi, dan terlebih lagi mewujud nyatakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jalannya PA kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, monggo Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama membuka Alkitab. Menurut bahan PA, bacaannya terambil dari Matius 17 ayat 22 dan 23. Injil Matius 17 ayat 22 dan 23 yang merupakan perikop singkat sekali, hanya ada 2 ayat. Saya bacakan untuk panjenengan semua. Judulnya adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan pengantar PA. Tidak akan saya baca secara utuh, tetapi akan ada beberapa penekanan dan tambahan informasi yang sekiranya boleh berharga untuk kita semua. Judul PA kita adalah Jangan Takut Berubah. Di bagian pengantar, saudara-saudara, ada ulasan bahwa setiap orang itu pasti menderita. Entah dulu pernah menderita, atau barangkali saat ini ada di antara kita yang sedang menderita, atau mungkin besok, di waktu-waktu yang akan datang, kita pun akan mengalami penderitaan. Tentu jikalau kita diminta untuk memilih, pilih mana hidup yang menyenangkan atau hidup yang menderita. Tentu saja sebagai manusia yang normal, kita akan memilih hidup yang bahagia, menyenangkan, tidak memilih hidup yang menderita. Namun tahukah kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memilih secara bebas. Ada penderitaan-penderitaan yang memang mau tidak mau harus kita hadapi, harus kita pergumulkan. Di dalam bahan PA ini ada contoh tokoh yang memang memilih jalan
penderitaan sebagai perjuangan hidup yang ia tempuh. Tokoh itu adalah Mahatma Gandhi. Nama lengkapnya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Tentu nama Mahatma Gandhi sudah tidak asing di telinga kita. Dia adalah tokoh yang sangat inspiratif yang berasal dari India. Dalam bahan PA dikisahkan bahwa ia pernah menjadi seorang pengacara di negara Afrika Selatan, dan kala itu Afrika Selatan mengalami diskriminasi atau katakanlah penjajahan oleh bangsa Inggris, di mana kulit putih dan kulit hitam itu dipisahkan, dibedakan secara tajam. Dan kita tahu bahwa golongan yang mendapat perlakuan keras tidak adil adalah orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Ada tindakan-tindakan apartheid itu yang kita kenal dengan sudah jamak. Mahatma Gandhi menjadi seorang pengacara di Afrika Selatan dan ia pun ikut berjuang melawan apartheid, melawan politik yang memecah belah, yang mendiskreditkan atau bahkan menindas orang-orang kulit hitam di Afrika. Tentu Mahatma Gandhi melawan bukan dengan jalan kekerasan. Dia memang memimpin gerakan-gerakan, namun gerakan damai. Demonya bukan demo yang brutal, melainkan demo yang damai. Gerakan-gerakan damai untuk melawan kekerasan. Akibatnya, Mahatma Gandhi sempat ditangkap beberapa kali dan akhirnya dipenjara selama 7 tahun lamanya di Afrika Selatan. Menariknya, saudara-saudara, meskipun Mahatma Gandhi bisa memilih, mungkin dia lebih enak pulang saja ke India, mungkin dia tidak akan menderita, atau mungkin dia akan memilih, sudahlah diam saja, nggak usah melawan penjajah, nggak usah melawan penindas, mungkin dia akan lebih selamat dan lebih nyaman. Namun ia sengaja memilih perjuangannya, meskipun risikonya adalah penderitaan. Dalam hal ini adalah ia dipenjara. Dia seorang pejuang yang sejati. Jikalau dia melihat ketidakadilan, maka ia berupaya untuk melawannya. Di dalam masa derita selama 7 tahun itulah Gandhi berproses, Gandhi merenung, dan Gandhi tidak putus asa. Ia terus mengobarkan semangat perjuangan, dan ia pun kemudian terus berjuang untuk membela orang-orang yang tertindas itu. Dan semangatnya itu kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk Nelson Mandela, yang kita tahu adalah tokoh gerakan di Afrika Selatan, ataupun tokoh Amerika bernama Martin Luther King Jr., yang juga adalah tokoh pembaharu yang luar biasa. Dan kita mengerti bahwa kemudian Mahatma Gandhi sangat menginspirasi banyak orang, barangkali juga di antara kita semua. Dan kita pun sudah tahu bahwa Mahatma Gandhi menjalankan gerakan tanpa kekerasan juga diinspirasi oleh tokoh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita, Matius 17 tadi ayat 22 dan 23, kita juga diperhadapkan pada seorang tokoh, yaitu Gusti Yesus, yang sebenarnya bisa memilih jalan yang lebih enak. Nggak usahlah melawan penjajah Romawi, nggak usahlah melawan pemuka agama Yahudi yang waktu itu berkuasa luar biasa. Barangkali Yesus bisa memilih memainkan peran yang lebih lembut, memilih jalan yang aman dan nyaman sajalah, nggak usah melawan penguasa, nggak usah membela orang-orang yang kecil, nanti malah dituduh melawan pemerintah, dituduh memberontak. Atau sudahlah jadi tukang kayu yang sukses di kampung Nazaret, mungkin Yesus akan menjadi orang yang kaya, hidupnya menyenangkan. Tetapi Yesus tahu perjuangan apa yang harus ia jalankan. Yesus tidak lari dari tanggung jawab. Yesus tahu ia diutus oleh Allah, ia dipanggil untuk membela yang lemah, untuk memperjuangkan kebenaran.
Meskipun yang harus dihadapi adalah penderitaan yang berasal dari perlawanan penguasa di saat itu. Yesus tahu bahwa cepat atau lambat ia akan mengalami penderitaan. Maka ia pun berkabar pada para murid-muridnya. Ia memberitahukan dalam bacaan kita sudah yang kedua kali bahwa ia harus menderita. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus berkata kepada para murid, anak manusia itu nanti akan menderita, bahkan akan mati dibunuh. Namun pada hari yang ketiga akan bangkit. Mendengar kabar itu, para murid sedih sekali, seperti dijelaskan di ayat yang ke-23 tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bayangkan kita berada di posisi para murid kala itu. Barangkali mereka adalah orang-orang yang berharap Yesus ini tokoh Mesias yang akan berani dan berhasil melawan penjajah Romawi. Kalau perlu dengan jalan perang, dengan jalan kekerasan. Mereka berpikir Yesus akan membebaskan mereka dari belenggu penderitaan dan keprihatinan yang sudah sekian lama mereka hadapi. Yesus harusnya memberikan semangat, aku akan menang melawan penjajah misalnya. Lah ini kok malah sebaliknya. Yesus malah mengabarkan hal yang tidak diinginkan. Ia akan menderita, ia akan dibunuh, ia akan kalah menurut kacamata para murid. Nah, mereka pun sedih. Tentu kita tahu kemudian akhirnya bahwa Yesus menderita, wafat disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun di PA ini kita ingin menghayati yaitu masa derita Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita memilih hidup yang aman dan nyaman saja? Mungkin hidup sudah berat, nggak usahlah menempuh risiko-risiko yang merepotkan. Pilih saja jalan yang aman dan nyaman, nggak usah susah-susah. Barangkali dalam hal-hal tertentu kita bisa berbuat demikian. Namun ada kalanya, saudara-saudara, kita tidak punya pilihan lain selain menempuh jalan derita. Yaitu risiko-risiko yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh, karena kita tahu apa yang kita perjuangkan, yaitu kebaikan, kasih, keadilan. Dan itu semua diteladankan oleh Gusti Yesus, juga oleh banyak tokoh termasuk Mahatma Gandhi di zaman itu. Nah, hari ini kita melihat ada banyak orang yang menderita ketika video ini diambil, masih ada perang Rusia menyerang Ukraina dan seterusnya. Tentu ada sangat banyak korban yang tidak bersalah dan yang menderita. Barangkali juga di sekitar kita sedang ada banyak orang yang terjangkit virus corona, barangkali masih ada yang isolasi mandiri dan sebagainya, atau barangkali ada orang-orang yang menderita karena berbagai macam penyakit yang dialami, mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sedang menderita karena pergumulan yang berat. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memperjuangkan kasih, memperjuangkan kebaikan, membela mereka yang lemah dan menderita. Meskipun risikonya adalah kita repot, kita akan bahkan juga ikut menderita. Nah, kita diutus menjadi orang-orang yang berani berubah, berani mengambil risiko. Maka menarik kalau kita perhatikan pertanyaan atau panduan diskusi dalam PA kita pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana saudara dapat memahami jalan penderitaan yang Tuhan Yesus pilih untuk kemuliaan manusia? Nah, kalau kita menghayati Yesus memilih jalan derita, kira-kira apa maknanya? Apa penghayatan yang bisa kita renungkan ketika Yesus memilih jalan derita untuk
kemuliaan kita sebagai manusia. Dalam bahasa dogma adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus memilih jalan derita. Yesus berani berkorban. Nah, apa yang kita rasakan dan kita hayati dari peristiwa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saudara memahami jalan penderitaan yang membawa kehidupan, seperti yang dilakukan oleh Yesus, sikap dan tindakan seperti apa yang harusnya dihidupi oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya dalam hidup sehari-hari dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi, setelah kita memahami jalan derita yang ditempuh oleh Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menjadi pengikutnya Gusti Yesus berhadapan dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Saudara-saudara, demikian pengantar PA pada petang hari ini. Semoga ulasan dan penjelasan ini sedikit banyak bermanfaat untuk kita, semakin menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk berefleksi. Selanjutnya, selamat ber-PA, entah itu yang penjenengan ber-PA via online di grup masing-masing, di kelompok masing-masing, ataupun yang merenungkan firman Tuhan ini ber-PA bersama dengan keluarga barangkali, atau mungkin ber-PA seorang diri. Selamat merenungkan, dan kiranya firman Tuhan menginspirasi kita semua untuk menjadi orang-orang yang tidak takut menempuh jalan derita demi memperjuangkan kasih, kebaikan, dan keadilan. Karena itulah yang diteladankan oleh Gusti Yesus. Mekaten panyuraos kitab suci, andharan ingkang kula aturaken, wilujeng dalu Gusti berkahi, wilujeng nyuraos kitab suci. Matur nuwun.